Allah berikan dia rezeki ilmu agama dan harta. Ini sebaik-baik tingkatan manusia di dunia. Berilmu agama, lalu dia punya harta. Jelas? Sehingga ketika dia punya harta atau punya ilmu agama, hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Gak mau untuk maksiat dan dosa, dijauhi itu. Sebenarnya untuk menyenangkan orang lain, membuat orang yang bahagia, ya, berbakti kepada tetangga, kerabat, keluarga, orang tua, suami dan istrinya disenangi. Ini dikatakan oleh Nabi SAW sebaik-baik orang tingkatannya. Dia punya ilmu din dan dia punya harta. Rezeki seorang harta itu kan ada dua macam. Kata seperti Ali bin Abi Thalib. Ada rezeki yang engkau harus berusaha mendapatkannya, didatangi. Ada rezeki yang engkau nggak perlu berusaha, dia akan mendatangimu. Kalau kita sudah berusaha yang pertama, mendapatkan rezeki yang luar biasa dengan kerja keras dan seterusnya, kok nggak dapat, tunggulah rezeki yang kedua. Tunggu rezeki yang kedua. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar luar biasa, kalau belum mendapatkannya, tunggu yang kedua. Itu rezeki itu yang mendatangi kita. Ya. Dan sebaik-baik orang di dunia ini, dia mendapatkan rezeki ilmu din, ilmu agama, dan dia mendapatkan rezeki harta. Maka berusahalah kita naik kelas di posisi yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, orang atau hamba yang ia diberikan rezeki ilmu agama tanpa harta. Ilmu agamanya Masya Allah, tapi hartanya tidak. Dengan ilmu yang dia miliki, dia berkata, ya Allah, seandainya engkau memberikan kepadaku harta sebagaimana engkau berikan kepada orang yang pertama, sungguh aku akan melakukan apa yang dilakukan dengan hartanya di jalanmu. Kata Nabi SAW, dua orang ini, orang pertama dan orang kedua, pahalanya sama, meskipun orang yang kedua tidak beramal. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita yang berharta digunakan di jalan Allah Ta'ala, kita hadirkan niat, keinginan agar pahalanya apa? Sama. Kalau kita kemarin kan sudah jelaskan ya, idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kata Hasan Al-Basri, kalau engkau melihat ada orang yang mengungguli dirimu dalam urusan dunia, maka ungguli dia dalam urusan akhirat. Kalau sekarang kita lihat ada orang, teman, tetangga atau sahabat, kerabat, dia mengungguli kita dalam ilmu akhirat, misalkan sedekah dengan hartanya. Bagaimana agar kita sama dengan dia? Hadirkan niat yang jujur, yang tulus. Ucapkan, ya Allah, seandainya engkau memberikan kepadaku harta sebagaimana yang engkau berikan kepada si fulan, orang pertama tadi, yang digunakan di jalan Allah, sungguh aku pun juga akan melakukannya dengan hal yang sama. Pahalanya sama. Padahal orang kedua sama sekali tidak paham. Tapi level kita sama nih dengan yang punya harta. Yang ketiga, hamba yang Allah berikan kepadanya rezeki harta tanpa ilmu, tanpa ilmu agama. Dia diberikan harta tanpa ilmu. Ini seburuk-buruk tingkatan manusia. Hartanya banyak, dia dapat mudah mendapatkannya, tapi tidak digunakan untuk mendapatkan ridha Allah, digunakan untuk maksiat. Ini seburuk-buruk tingkatan manusia. Kita berlindung dari orang yang ketiga. Dan kita minimal, kita golongannya keberapa? Minimal minimal ya 2. Kalau nggak ada lagi, masa dari 1 ke 2 gitu? Jangan, 2 ke 1. Kalau ketiga, amit-amit jangan. Kalau yang ada misalkan naik tingkat,
berilmu. Dia punya harta sekarang dia tobat, kemudian perbanyak ilmu. Karena orang yang mengkaji ilmu din, dia akan bisa menggunakan harta di jalan Allah. Dan hartanya baik, tidak mungkin berkurang. Mana qasa sadaqatu min mal. Sedekah itu nggak mungkin mengurangi harta, tapi menumbuhkan harta. Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling Allah cintai, itu engkau membahagiakan orang. Membahagiakan orang kan banyak, bisa dengan perkataan yang lembut, bisa dengan senyuman, bisa dengan nasihat, bisa pula dengan pemberian hadiah. Ya. Nah, jadi orang yang ketiga, dia itu punya harta tapi tidak punya ilmu agama. Orang ini seburuk-buruk tingkatan manusia di dunia ini, karena harta yang dia miliki digunakan untuk maksiat, berbuat dosa, bahkan untuk kesyirikan dan kekufuran. Bapak Ibu sekalian bisa lihat orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang India misalkan, mereka menggunakan hartanya itu digunakan untuk sampai kesyirikan, maksiat iya, syirik juga iya, dan seterusnya. Yang keempat, golongan manusia di dunia ini yang keempat adalah orang yang dia tidak diberikan ilmu dan agama dan tidak pula harta. Tidak punya ilmu agama, tidak punya harta, tapi dengan kepolosannya, keluguan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau memberikan kepadaku harta seperti yang kau berikan kepada orang yang ketiga, maka aku akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga dalam maksiat dan dosa. Lantas Nabi mengatakan, dua orang ini, orang ketiga dan keempat, dosanya sama meskipun orang keempat tidak melakukannya. Ya, bagaimana ketegasan Nabi SAW. Perkara niat itu sangat penting, kan? Ya, kita tidak boleh berburuk sangka dengan kondisi kita di dunia ini kepada Allah. Itu sudah ketetapan takdir, itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun yang sebelum langit demi tercipta. Maka kita harus menerimanya. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dan takdir. Ya. Sehingga dalam hal ini hendaklah kita masing-masing ketika mendengarkan hadis ini, kita berusaha untuk yang lebih baik, bukan terus kemudian pasrah. Yang berikutnya, ada yang berapa? Yang keempat ya. Yang keempat ya. Yang ketiga sudah belum tadi? Sudah ya, menghadirkan niat pada puasa wajib. Kalau puasa wajib harus menghadirkan niat sebelum tidur boleh, ketika sebelum subuh ya, itu sudah harus. Kalau tidak nanti puasanya sia-sia, meskipun dia menahan lapar dahaga, sia-sia. Karena waktunya sebelum subuh. Makanya kalau ada orang misalkan dari subuh kok suci dari haidnya, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Nggak boleh, karena nggak masuk syarat. Syaratnya sebelum subuh. Dia sucinya apa? Habis subuh. Syaratnya puasa itu apa? Atau syaratnya puasa harus suci dari haid dan nifas. Harus suci haid dan nifas. Beda dengan junub. Kalau orang adzan subuh dia junub, boleh nggak dia puasa? Boleh. Ya, dia junub boleh. Jadi mandi diakhirkan. Habis adzan subuh dia baru mandi, nggak masalah. Tapi kalau haid dan nifas lain cerita. Iya. Nunggu harus, misalkan habis subuh dari berhenti suci, dia nggak boleh berpuasa, tapi nggak boleh menampakkan makan di depan orang. Ya, dia berpuasa tetap nggak boleh. Dia menahan dirinya itu ketika di depan orang yang berpuasa supaya tidak dianggap meremehkan. Bab yang keempat, di antara adab yang perlu untuk kita lakukan saat puasa adalah kafaratus shadaqah fi Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan.
Sedekah apa ini? Sedekah sunnah. Sedekah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, ya jangan nunggu Ramadan, nunggunya haul. Haulnya bulan apa, ya itu diwajibkan dikeluarkan. Tapi boleh nggak? Misalkan ada orang haulnya dia itu Syawal atau Dzulhijjah. Misalkan Dzulhijjah gitu ya, haulnya Dzulhijjah. Boleh nggak dikeluarkan zakatnya sebelum Dzulhijjah? Boleh, sebagian. Misalkan sepertiganya, 2/3-nya, setengahnya, atau 3/4-nya boleh. Saat ini kalau tak keluarkan sekarang itu lagi butuh-butuhnya kaum muslimin. Misalkan untuk Ramadan, untuk Syawal, boleh nggak saya keluarkan? Boleh. Tapi tetap nanti di haulnya itu dia totalan. Ya, ketika haulnya itu totalan, misalkan yang dikeluarkan sudah berapa? Ya, misalkan totalnya zakat dia katakanlah 500 juta misalkan. Yang dikeluarkan sudah 300 juta, maka sisanya disempurnakan di bulan haulnya itu, misalkan di Dzulhijjah. Jadi kalau ada hajat, boleh bagi para muzaki yang wajib mengeluarkan zakat, itu mengeluarkannya bukan pada haulnya, tapi bukan langsung tidak dikeluarkan pada haulnya. Jadi total-totalannya nanti. Adapun sedekah yang sunnah, maka waktu yang terbaik itu ada di bulan Ramadan. Maka salah satu di antara yang menjadikan orang sukses di Ramadannya adalah dia membuat target dalam sedekah. Apa targetnya? Misalkan sedekah sehari 10.000, 20.000, 50, 100. Tapi setiap hari, mau waktunya habis subuh boleh, mau waktunya habis duhur boleh. Yang penting dia berusaha untuk membiasakan dirinya untuk mengeluarkan sedekah di jannah. Nilainya besar. Nilainya besar sedekah di Ramadan, apalagi pas malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian ulama memandang amalan di Lailatul Qadar itu cuma sholat malam. Tapi kalau melihat umuman ayat itu berlaku untuk semua amalan. Mau sedekah, mau baca Quran, mau tilawah, mau berdoa, mau sholat malam dan seterusnya, itu masuk padanya. Ya, sehingga hendaklah kita bisa membuat target. Jangan sedekah itu sehari sedekah, habis itu sebulan tidak sedekah. Ya, sedekahlah tiap hari, meskipun kecil. Allah tidak pernah melihat nominal sedekah kita. Yang Allah lihat adalah niat kita, hati kita, amalan kita. Ya, dan memperbanyak sedekah. Ini contoh Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling dermawan. Kalau bulan Ramadan tiba, kedermawannya tambah lagi, bahkan sampai mengalahkan angin yang semilir. Maka hendaknya ini kita tiru, di mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan tidak ada harta yang sia-sia ketika disedekahkan. Termasuk bentuk sedekah di Ramadan adalah memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman fakana lahu mislu ajri. Siapa yang dia memberikan makanan berbuka bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala. Ini ditujukan untuk dua golongan. Memberikan makanan berbuka, satu bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia itu bisa mengupayakan untuk menyediakan makanan berbuka supaya tetap mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Coba kalau setiap hari dia 100 porsi, berarti 100 orang sebulan 3.000. Saya ada jamaah itu sudah 15 tahun. Kalau ngasih iftar 100 isinya itu saja, mie, atau rebung, tapi lauknya rendang gitu. Lauknya rendang. Kalau rendangnya nggak ayam, ya daging, kadang ati gitu. Itu setiap hari 100 bungkus. Dan
jamaah sampai bisa ngeterani. Ini bungkusan ini nih, yang isinya rendah. Seperti itu. Itu komitmen 100 bungkus setiap tahun Ramadan menyediakan. Berarti dia mendapatkan pahala puasa dari 3.000 orang, bayangkan. Kalau 1 bulan plus dirinya. Ya, maka ini termasuk diantara pahala yang dilipat gandakan yang dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa. Khususnya bagi orang yang nggak bisa puasa karena faktor usia, faktor sakit, ataupun kelemahan. Para ibu yang lagi menyusui, yang lagi hamil nggak bisa puasa, bisa ini menyediakan makanan berbuka. Caranya gimana, Ustaz? Boleh dengan uang, lagi cari yang menyediakan iftar bersama. Berapa sih nominalnya? Kan macam-macam. Ada yang 1 bungkus 10.000, 12.000, 15.000, 10.000 ada nggak sekarang? Kayaknya nggak ada ya? Ya mungkin 15.000, 13,5 sampai 20.000, 25.000. Cari di situ, mampunya kita berapa? Oh, saya mampunya 1, apa-apa. Saya mampunya 2, saya mampunya 4 sehari. Manfaatkan. Atau kita beli nasi bungkus yang layak untuk dimakan, kita bagi, kita titip ke panitia. Saya titip di makanan berbuka 10 porsi dan seterusnya. Atau enggak, panggillah saudara, teman, tetangga, buka bersama di rumah. 3 orang setiap hari, 5 bisa sampai 1 bulan. Ya, kita niatkan untuk kita mendapatkan pahalanya. Karena orang yang menyediakan makanan berbuka, dia mendapatkan pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala. Ini bagi yang sakit terutama. Juga masuk bagi orang yang masih kuat berpuasa. Kalau dia kuat berpuasa, sempurnakan puasanya. Tapi kadang-kadang kita puasanya lemah, ada kekurangannya, ada mungkin dosa yang kita tetap lakukan saat berpuasa. Disitulah fungsinya kita memberikan makanan berbuka. Kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari orang lain yang berpuasa. Ya, maka ini termasuk diantara sedekah yang luar biasa. Ya, yang sedekah itu di bulan Ramadan. Mungkin yang sering datang ke tanah suci di bulan Ramadan, dia akan mendapati fenomena Masya Allah. Kita baru keluar hotel, itu sudah dijemput sama anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA, dijemput, cepokan tangan kita. Ami kata dia, kalau masih kata ya om gitu kan. Dia ajak sama dia sampai ke masjid, didudukan, duduk, terus dikasih bekal buka. Itu baru keluar dari hotel. Diantar. Ya. Mereka punya tugas dari sekolah. Kalau selesai sekolah, itu pergi ke Masjid Haram, Masjid Nabawi untuk mencari orang yang berbuka. Jadi apa? Kalau sampai tukaran, rebutan, jamaah. Kalau kita rebutan nasi bungkusannya, ini rebutannya apa? Rebutan jamaah. Ini saya, ini hak saya, haki kata dia. Oh, enggak, ini hak saya juga. Saya barusan dari TNI, dari jauh dari TNI. Gitu, Masya Allah. Yang kelima, ada yang kelima. Qaulu sha'im idza syatama ila inni sha'im. Adab yang kelima dari orang yang berpuasa adalah ketika dia diajak bertengkar atau dimaki-maki atau dihina sehina-hinanya oleh orang lain saat dia sedang berpuasa, hendaklah dia mengucapkan kalimat inni sha'im, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Ini sha'im. Ya, apabila orang itu diajak bertengkar oleh orang lain, dihina, dicaci, dimaki, dicemooh, direndahkan misalnya, maka ucapkanlah aku sedang puasa. Ini ada supaya apa? Mengendalikan nafsu kita untuk membalasnya. Ya. Atau untuk meredakan orang yang nanti mau ngajak bertengkar atau yang menghina.
Ucapkan ini, oh ini shaim, aku lagi puasa. Ya bukan berarti nanti kalau sudah berbuka diladenin, bukan. Ya sama aja nanti. Ya, itu untuk menghentikan. Ini penting ucapan ini, karena akan mengendalikan orang yang berpuasa dari mengikuti hawa nafsunya. Yang berikutnya, yang keenam, di antara ada orang berpuasa ada ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya segera membatalkan puasanya. Segera menyegerakan puasanya. Dan itu ditandai dengan tenggelamnya bulatan matahari. Tenggelam bulatan matahari bisa kita lihat dari apa? Dari waktu. Misalkan waktu maghrib. Tapi jangan nungguin adzan. Jangan nungguin adzan. Muadzinnya buka dulu soalnya. Batalin dulu. Ya, dia mesti makan sedikit gorengan misalkan gitu, atau kue gitu, terus minum, baru adzan. Kalau dia belum buka, adzannya cok apa? Cok leyot. Cok leyot. Ya, maka jangan tunggu adzan. Ibu misalkan lihat adzan maghrib jam berapa? Itu kan tenggelam bulatan matahari. Oh jam 6, jam 8 lebih 8 misalkan, sudah buka. Kalau nunggu adzan, apalagi mau sholat banyak, bersaut-sautan, kadang-kadang mau adiknya tak anak. Ya. Intinya apa? Segerakan berbuka. Dulu para sahabat mereka apa? Sangat getol untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan bukanya dan mengakhirkan sahur. Yang dimaksud dengan senantiasa dalam kebaikan itu senantiasa agamanya menang. Islam itu akan nampak menang. Ketika apa? Ketika seorang dia itu menetapi yang namanya tadi kebaikan. Ketika ada kaum muslimin tetap berbuat baik, menegakkan agamanya itu. Dan di antara bentuk menegakkan agama ini menyegerakan berbuka. Maka nanti kalau di rumah para ibu kalau menyegerakan berbuka, hindari menyegerakan makanan yang langsung disantap, makanan besar. Cukup yang membatalkan puasanya saja. Durasi 5-10 menit, terus diajak sholat maghrib. Ojo kabeh 30 menit dari siji ning kono. Yo sing dendam Pak, yo dendam, bonito dendam, anake yo dendam kabeh. Ya pelampiasan. Sing itu anaknya tuh jajan, yo Pak itu jajan. Akhirnya maghribnya terbengkalai. Cukup kasih waktu 10 menit. Yang membatalkan saja. Yang makanan berat nanti yang bersama. Biasakan demikian. Allah itu enak, nikmat. Seperti di Masjid Nabawiul Haram itu loh. Kalau mau buka itu kan sekedar kurma gitu ya. Air zam-zam, ada roti, ada yogurt itu, ada rempah-rempahnya dimakan, itu sholat. Habis sholat kita istirahat, bisa makan. Lebih enak. Buat terburu-buru. Ya. Tapi kalau langsung makan, pengennya makan, habis kenyang, sholatnya gelegean, gak enak. Sana kok makannya enak, kita yang bawa kan gitu. Baik, maka rubah, polanya dirubah. Tahun ini mudah-mudahan bisa berubah. Ya, kita rubah. Berbuka cukup 10 menit saja. Habis itu sholat. Yang laki-laki diajaklah ke masjid, yang perempuan di rumah. Nanti habis itu makan bareng. Itu nikmat Masya Allah. Yang ketujuh, di antara ada berpuasa adalah berbuka dengan menggunakan rutop. Rutop itu kurma basah.
matangnya itu di atas pohon atau setengah matang langsung dipanen, lalu disimpan di freezer. Kalau taruh di luar dia langsung cepat matang, rasanya manis. Ya seperti sawo ada, kalau yang agak setengah matang kayak ada sepet sawonya ada, tapi manis, lebih enak daripada tamar. Nggak bosening makan itu, rumah tamar. Itu sebaik-baik makanan saat berbuka, itu rutop. Cuma kalau kita kan kondisinya jauh dari kurma gitu ya, akhirnya untuk mendapatkan rutop yang enak itu susah. Kalau disimpan di freezer, keluarkannya itu kapan? Itu kan nggak bisa momentumnya kan? Pas itu nggak bisa. Harus keluarkan dulu sejam 2 jam, nunggu agak dingin baru dimakan langsung. Kalau yang dingin banget, gigi kita sudah nggak bisa. Tapi rutop itu sebaik-baik makanan berbuka. Kalau tamar itu sebaik-baik makanan sahur. Tamar itu kurma kering yang matangnya di pohon, dibiarkan dia mengkerat susut, airnya baru dipanen. Itu tamar. Kalau kurma sudah matang, setengah matang langsung dipanen. Habis itu apa? Disimpan di freezer. Jadi kalau kita lihat ada orang dia manjat pohon kurma terus panen, itu kurma tamar. Jadi Tunisia itu kurma tamar, Mesir, Kholas, tamar. Sukari itu awalnya dia apa? Awalnya itu sejenis hampir kayak rutop, tapi sudah matang duluan. Maka kadar airnya masih banyak. Itu kalau kita nggak masukin di mana, di kulkas, kadang jadi bau, kurang enak. Tapi kalau yang rutop harus freezer. Rutop harus freezer. Kalau bisa kita menyediakan yang rutop. Sekarang banyak disediakan rutopnya Libya. Ya, kalau yang dari Medina itu jarang. Baik, maka usahakan kita makan rutop, beberapa rutop sebelum sholat maghrib. Itu ketika matang. Tidak ada anjuran ganjil ketika makan kurma, saat berbuka ataupun saat sahur. Yang ada sunnahnya ganjil saat mau sholat Idul Fitri. Saat mau sholat Idul Fitri kan sunnahnya kita makan. Makan apa? Kurma. Kurmanya bagaimana bentuknya? Ganjil. Ya. Yang berikutnya yang ke-8. Berdoa saat kita berbuka. Berzikir saat kita berbuka. Berzikir atau berdoa saat kita berbuka. Dalam hal ini banyak hadis-hadis yang dhaif berkaitan dengan doa-doa menjelang buka. Lafaz-lafaznya yang paling selamat itu yang lafaznya dhahabat wa ma'u. Waqtalatil uruq wa thabatal ajri, itu yang paling minim, yang hadisnya hasan. Yang ini dhaif, tidak sebesar. Yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu lafaznya dhaif. Tapi boleh kan diucapkan, boleh saja, asalkan tidak diyakini itu ucapan Nabi. Kalau ucapan Nabi dhahabat wa ma'u waqtalatil uruq wa thabatal ajri. Tapi dalam bab ini longgar, luas. Ya, yang penting kalau kita meyakini itu bukan doa Nabi, ya jangan dianggap itu doa Nabi. Intinya gitu. Doa dengan yang lain boleh nggak? Boleh, bebas. Doanya Abdullah bin As, silakan dicatat saat berbuka. Oke. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in, allati wasi'at kulla syai'in. Wasi'at pakai tak disebut, wasi'at kulla syai'in. Sudah? Antaghfirli, ininya panjang. Antaghfirli. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati
wasi'at kulla syai'in anta firali. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Sudah? Saya ulangi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuni aku, agar engkau mengampuni aku. Ini doanya Abdullah Amr bin As saat buka puasa, mau sunnah ataupun mau wajib. Kapan kita baca? Bisa di tengah-tengah kita berbuka atau setelahnya. Ya. Jadi saat berbuka, bismillah, makan, minum, terus kita berdoa. Sebelumnya boleh nggak? Boleh pula. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab, dia dari puasa sampai berbuka. Allahumma inni as'aluka bi anni Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Baca minimal 3 kali. Ya, baca minimal 3 kali. Filosofi maknanya itu disitu kita minta ampun melalui wasilah sifat Allah Ta'ala, itu rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Yang ke-9, adab yang ke-9, memperbanyak tilawah Al-Quran selama di bulan Ramadan. Maksudnya memperbanyak mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau dibiasakan terkenalnya tanggal 17 Ramadan diperingati nuzul, itu buatan Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir. Ya, mereka itu membuat perayaan 360 hari perayaan. Jadi tiap hari hari raya. Bid'ahnya Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir saat ini. Termasuk ini nuzul Quran, mereka tetapkan 17 Ramadan. Jadi senang kiblatnya Allah ke Mesir. Ya. Dan sekarang masih dilakukan nuzul Quran masih tanggal 17 Ramadan. Nuzul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disembunyikan malamnya. Yang penting di 10 hari terakhir. Maka kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, bukan di malam-malam tertentu saja. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka buatlah target mengkhatamkan Quran Ramadan tahun ini berapa kali. Ya, jangan berlindung. Kalau ditanya Mas Afnan sudah berapa khatam, ada yang gitu ya. Gak apa ya, saya kasih contoh ya. Nah, buat contoh gak apa ya. Jangan tersinggung, saya masih minta maaf. Ya, misalkan gitu, kan ada kalimat ada deh gitu. Padahal memang belum khatam. Kenapa? Tidak ditar. Cita-cita mulia itu harus terencana, harus terarah. Ya, dan tetap kalau tidak akan kacau, remeh, ditunda-tunda, gagal. Dalam urusan dunia kan gitu juga. Kita bukannya pekerjaan, itu ada target. Jadi target akan ada terencana, terarah, poin-poinnya dapat, berhasil, sukses. Dalam akhirat pun juga ada. Kalau kita ingin mengkhatamkan Quran, buatlah target mau berapa kali. Ya nonton awal dewi. Saya kuatnya mampunya berapa juz setiap hari. Misalnya saya pengen 3 kali khatam dalam sebulan, berarti 1 hari 3 juz. 3 juz ini apa banget Ustaz? Jadi dikurangi.
2 kali misalkan kata, berarti sehari 2 juz. Coba sehari 2 juz dibaca. 1 juz itu ada 20 halaman. Dibagi 5 waktu sholat misalkan, berarti berapa? 4 halaman. Kalau 2 juz 8 halaman. Oke, aja nonton halaman ini. Nanti enggak malah jadi pusing. Yang penting baca bila tahu. Ingat, Ramadan itu ibadah itu bukan permainan otak, bukan permainan otak, tapi taufik dari Allah. Minta kepada Allah. Anda misalkan, Ustaz, saya kalau habis subuh longgar, coba baca Quran, banyak di situ. Saat saya kalau habis duhur longgar, coba banyak di situ. Bisa jadi Allah memilih waktu kita di subuh dan duhur. Atau saatnya kalau habis tarawih longgar, saya longgarin, coba ambil 1 jam. Kalau tandanya kita capek, ini bacanya keliru-keliru, panjang pendeknya sudah nggak fokus, huruf-hurufnya nggak, itu keliru, sudah capek, berhenti, makan, minum, lihat pemandangan sebentar, baca lagi. Itu resepnya. Kalau enggak, udah. Saya biasanya 5 menit selesai. 5 menit berhenti dulu, terus baca lagi. Ya, sehari bisa 3-5 juz tergantung kesibukan. Kalau masih longgar, 5 juz, 6 juz bisa. Lagi sibuk, 3 juz. Saya targetkan 10 hari sekali khatam Quran. Targetnya 10 juz sehari, tapi belum dapat. Ya. Yang ke-10, adab yang ke-10. Adab yang ke-10. Memperbanyak doa saat tengah berpuasa. Memperbanyak doa saat tengah berpuasa. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab hingga ia berbuka. Jadi kita dalam kesempatan doa dimustajabkan selama 12 jam. Kalau puasa kita sehari 12 jam. Maka ini Masya Allah kesempatan yang gak ada. Kita biasanya kalau doa tempatnya terbatas waktunya. Di sujud terbatas. Di antara mau salam juga terbatas. Seringnya apa? Susah. Karena waktunya mustajabnya terbatas. Tapi kalau Ramadan enggak. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab sampai dia berbuka. Maka hendaklah kita memperbanyak doa. Doanya untuk apa saja? Untuk perkara dunia boleh, perkara agama boleh, perkara akhirat boleh. 3 ini yang sering kita minta, yang sering kita pikirkan. Maka mantapkan. Ya. Apalagi kalau kita dalam kondisi safar, lagi puasa, safar, jauh dan seterusnya, Masya Allah. Maka berdoa memperbanyak doa di tengah di tengah saat kita berpuasa. Baik, yang berikutnya yang ke-11 kita percepat. Tidak meninggalkan sahur. Tidak meninggalkan sahur. Ingat, sahur itu bukan perkara lapar ataupun kenyang. Kadang-kadang anak-anak atau kita sendiri kalau dibangunkan, saya sudah kenyang, akhirnya nggak bangun sahur. Bukan itu. Sahur itu adalah jenis yang membedakan antara orang puasa muslim dengan non-muslim, ahlul kitab. Ini hadiah dari Allah Ta'ala untuk kaum muslimin. Dulu namanya orang-orang muslim itu, orang-orang non-muslim itu tidak ada sahur. Mereka langsung puasa, bukannya pun nanti nunggu malam. Maka kita anjurkan untuk sahur. Maka bangunlah sahur, terjaga di waktu sahur. Nabi mengatakan, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Makanannya berkah. Makanya tadi dikatakan sebaik-baik makanan sahur itu kurma tamar, kurma yang kering. Ya, cukup makan itu sekali 2 kali, terus minum boleh. Gak harus makan besar. Itu juga meringankan para ibu yang di rumah tangga, yang di rumah. Kalau sahur harus masak itu enggak. Kalau patokannya kenyang, lapar gitu ya, enggak. Itu bukan patokannya itu. Patokannya adalah untuk menyelisihi puasanya ahlul kitab Yahudi Nasara yang mereka tidak ada sahur. Jadi ada nilai akidah di sini. Kenapa? Karena kita harus berbeda dengan mereka.
Orang Yahudi dengan Nasrani tidak mau sama. Ketika orang Yahudi mereka itu menguburkan jenazahnya dengan keranda, lalu langsung dikuburkan. Orang Nasrani bikinlah peti. Kalau orang Yahudi ketika mereka meninggal itu apa? Dikafani. Orang Nasrani nggak mau, ditandani. Ya, itu dulu mereka. Kalau kita dalam Islam, apa yang ada dalam Quran dan Sunnah itu syariat. Dosa itu ada kesamaan dengan orang Yahudi. Itu perkara mereka. Yang penting kita mengikuti Quran dan Sunnah. Jelas ya? Orang Nasrani nggak mau manjakan jenggot karena orang Yahudi sudah manjakan jenggot. Ya, maka mereka panjangkan kumisnya. Orang Yahudi nggak mau manjakan kumisnya. Seperti itu. Mereka potong kumisnya. Kita diberikan laki-laki jenggotnya dipanjangkan, kumis kalau sudah melewati bibir dipotong. Potong apanya? Bibirnya. Bukan. Ya, dipotong kumisnya sudah melewati bibir itu. Orang Yahudi Nasara mereka tidak mau menyemir ubannya. Maka Nabi beritakan selisih mereka semir ubannya. Ya, supaya tidak sama. Maka sahur pun sama ini. Sahur itu membedakan puasa kita dengan alul kita. Dan Allah memuji, menyanjung orang-orang yang sahur. Para malaikat juga mendoakan ampunan bagi orang-orang yang sahur. Maka sahurlah. Ya, jangan ditinggalkan. Dan yang keberapa sekarang? Ke-12. Disunahkan untuk bersahur dengan menggunakan tamar. Disunahkan saat sahur makanannya berupa tamar. Ini kalau cocok karena sunnah, makanya tidak diwajibkan. Kalau nggak cocok ya tinggalkan nggak apa. Kalau cocok aman. Setelah saya sudah makan sebelum tidur, habis itu gimana sahurnya? Ini pakai kurma kering 1, 2, 3 cukup. Terus minum. Yang ke-13 mengakhirkan sahur. Ada yang ke-13 mengakhirkan sahur. Waktu sahur terbaik saat ini itu waktu imsak. Ibu kalau dengar imsak itu kan jaraknya 10 menit dari adzan. Itu waktu yang paling baik karena mengakhirkan sahur. Tapi ya jangan sampai adzan kita masih makan. Jadi 2 menit sebelum adzan selesai. Kalau misalkan kita makan adzan berkumandang, lepeh, dikeluarkan. Ya, jangan dikunyah, mau masih adzan Ustaz. Jangan. Tapi kalau minum masih diizinkan, boleh. Kalau minum masih boleh. Tapi kalau misalkan lagi makan, adzan berkumandang, lepeh. Adzan yang ini ya, yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, mengakhirkan sahur itu pembeda antara antara muslim, kebaikan untuk kaum muslimin dan tidak. Karena Nabi mengatakan senantiasa kaum muslimin dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur. Para sahabat pengen baik agamanya, pengen tegak agamanya, maka mereka mengakhirkan sahur. Kita pun juga demikian. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, ketika makan tidak terlalu kenyang, hindari kenyangan saat makan, baik itu berbuka atau waktu sahur. Itu melelahkan badan, menjadikan kita badannya berat, malas, pengen tiduran, akhirnya tamatuk, kami makan. Maka jangan terlalu kenyang saat berbuka, saat sahur. Ya, kalau berbuka kadang-kadang orang over, kasih makan sedikit yang disukai, porsi dikurangi untuk persiapan sholat aja, sholat tarawih. Nanti habis sholat mau makan silakan. Yang berikutnya, disunahkan memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini sudah kita jelaskan. Ini termasuk amal soleh yang pahalanya luar biasa, hendaknya tidak ditinggalkan. Ya, mau 2 kali sehari 2 orang nggak apa-apa. Yang berikutnya yang ke-16, bersemangat melakukan sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih?
salat malam yang dilakukan habis salat Isya, khusus di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan tidak boleh melakukan salat tarawih di awal salat Isya. Ya, nanti kita lakukannya tahajud. Ya, adapun kalau bulan Ramadan maka boleh di awal waktu mengerjakannya. Salat tarawih ini kalau 10 hari pertama, 10 hari kedua dilakukannya habis Isya. Bilangannya terserah, yang paling baik, yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang berdirinya. Kalau nggak bisa panjang berdirinya, berarti banyak bacaannya, berarti dibanyakin panjang rakaat. Ya, kalau 11 rakaat tapi sejam 2 jam kan Masya Allah. Habis itu langsung tepat gitu ya. Ya. Pernah di Pekalongan ada imam dari Aljazair. Rakaat pertama 11 menit, 15 menit. Ibu-ibu yang protes, kalau bapak-bapak ya mau protes tapi sungkan gitu. Biasalah perempuan laki-laki gitu. Perempuan yang Masya Allah, ini sahur katanya gitu. Soal nggak ada kan persiapan harus menyiapkan, rumah jauh gitu. Karena rakaat pertama 15 menit, rakaat kedua tambah lama lagi 20 menit. Jadi satu salam itu setengah jam lebih. Mulainya jam 1:04, rampung jam 4 kurang. Adzan subuh jam 4:15. Habis itu imamnya bukan diganti. Itu Masya Allah bacaannya. Kita tuh nggak terasa capek karena bacanya bagus. Nggak enak gitu, nggak terasa ini, nggak terasa capek. Beda kalau bacanya nggak enak, kita nggak hafal. Ini udah bacanya bahkan Al-Baqarah misalkan awal-awal kan kita hafal semua gitu. Akhirnya dikurangi durasinya. Bukan sasin ini kalau jam 3 selesai atau jam setengah 3 selesai, jam 2 selesai. Oh dia mulai ngantuk. Intinya kalau tidak bisa perpanjang berdirinya, yang diperbanyak jumlah rakaat. Jadi nggak usah bentok-bentokan mau 11 mau 23. Yang salah yang terlalu cepat. Dan kita bersemangat dalam sholat tarawih. Pahalanya, perhatikan. Pahalanya kalau kita selesai bersama imam, mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk itu hitungannya 12 jam atau 10 jam. Cukup kita mengerjakan paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam selesai. Tapi bagaimana syaratnya? Harus selesai sama imam. Maka yang jadi takmir masjid usahakan tidak ada kultum antara tarawih dengan witir. Taruhlah kultum itu misalkan ba'diyah isya atau saat setelah witir, supaya tidak mengganggu tarawih dengan witirnya. Jelas ya? Ya. Karena kultum itu bukan bagian tarawih, hanya ada di Indo yang seperti itu. Baik, yang berikutnya, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Yang Nabi lakukan di 10 hari terakhir itu menjauhi istrinya, menghidupkan malamnya, lalu membangunkan keluarganya. Ada 3. Menjauhi istrinya, artinya 10 hari terakhir jangan sampai melakukan hubungan. Karena melakukan hubungan bisa jadi menjadikan orang itu tertidur, lelah, sampai istirahat. Akhirnya malamnya lewat. Maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, masa menjauhi istri-istri. Kalau Nabi itikaf, Nabi kalau itikaf itu hidupkan malamnya untuk ibadah. Malamnya ibadah. Setelah ibadah, Nabi datang ke rumah, bangunkan istri-istrinya, anak-anaknya supaya bangun juga dalam sholat di 10 hari terakhir Ramadan. Saya ada jamaah itu punya seorang ibu, sampai sekarang sering bangunkan anaknya untuk sholat tahajud.
Padahal anaknya wis dua anak, jadi udah punya cucu. Tapi kalau anaknya mampir ke rumah jam 2:30 diketuk pintunya, sholat tahajud. Kalau jauh juga nanti dibel. Pokoknya tahajud jangan sampai ditinggalkan. Kalau sholat wajib dan berjamaah sudah terbiasa. Jadi masya Allah, teladan yang baik. Bersungguh-sungguhlah dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ini mungkin ada tema khusus nanti, karena nanti kita bahas tentang masalah level-level sholat malam dan seterusnya. Yang berikutnya ke-18 etika. Apa etika itu? Menetap di dalam masjid dengan niat untuk ibadah. Dan etika itu nggak ada batasan nih. Mau sejam, setengah jam, 2 jam, sehari aman. Tapi yang paling afdal sehari semalam. Sehari hitungannya ya dari habis subuh sampai tenggelam matahari. Itu sehari. Kalau semalam sebelum maghrib sampai subuh. Jadi kalau sehari semalam masuknya sebelum maghrib, keluarnya habis maghrib. Itu sehari semalam. Terutama kalau ada orang itikafnya karena nadab. Itikaf itu hukumnya sunnah asalnya. Bisa menjadi sunnah muakkadah ketika di 10 terakhir Ramadan, bisa diwajib kalau nadab. Misalkan kalau tahun ini saya umrah, saya mau itikaf di Masjidil Haram 2 malam, maka wajib. 2 malam itu maknanya berarti berapa? Masuk sebelum maghrib, keluarnya habis maghrib sehari. Kalau 2 malam tambah lagi. Yang terakhir mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrah. Itu dikeluarkan dengan ukuran 1 sa'. Ukuran zakat fitrah itu ukurannya 1 sa'. 1 sa' sekarang ini banyak versinya. Yang jelas 2,5 kilo itu aman. Karena ukuran 1 sa' kalau kita di kilogramkan, mayoritas ulama ukurannya 2,1 sekian. Berarti 2,5 ini sudah tambahannya 4. Sekarang ada lagi yang 2,7, lain lagi 2,8. Sekarang kalau 3 yang paling aman, kelebihannya sedekah. Tapi kadang-kadang ada orang yang berat mengeluarkan 3 kilo, maka 2,5 itu tetap standar internasional. Baik, kita cukupkan kajian kita. Tak terasa sudah jam 6. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua, menjadi ilmu. Ada yang bertanya? Sudah tutup? Silakan. Jadi pertemuan terakhir yang hari Ahad sore ini, jadi kita takdiman. Nanti selebihnya ganti hari setelah Ramadan. Ada info nanti diinformasikan. Ada pertanyaan jelas ya? Kalau tidak kita tutup dengan soal atau majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, foto saya ya, kecuali di Cinggir. Orang
Mau cari Pak Bos tapi suka saya. Pak Bos mau suka saya ini. Mbak Sapi, Mbak Sabrina, sabar Pak, Pak. Ini apa ya? Usahakan.